Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah bergabung. Izin, apakah suaranya sudah terdengar jelas? Oke, sudah jelas, Hamzah. Ya, silakan. Sudah jelas ya. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita semua bisa berkumpul dan kita akan sharing tentang mungkin buat sebagian orang unik ya, karena memang tidak semua orang mungkin paham tentang bagaimana sistem komunikasi satelit yang ada di Indonesia terutama. Tentunya dengan narasumber yang memang sudah kompeten ya dan memang praktisi langsung di bidang satelit Indonesia. Nah, narasumber kita alhamdulillah sudah hadir dan juga terima kasih juga untuk Pak Rektor, ada Pak Arvianto Fahmi. Alhamdulillah kita akan mulai ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Mungkin kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor kita, Pak Arvianto Fahmi. Ya, Pada baik. Pak Arvianto kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Amir. Suara saya terdengar jelas ya, Mas Amir Baik. ya? Jelas. Oke, baik. Ini mahasiswa kayaknya kameranya perlu dinyalakan dulu deh. Oke, baik. Mungkin bisa on cam ya. Coba on cam sebentar, pengen lihat nih. Nah, mungkin ada beberapa juga mungkin yang dari industri ya. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, salam sehat semua ya, salam sejahtera semua dimanapun kita semua berada. Baik, semangat pagi. Pagi. Wah, ini adik-adik biar semangat soalnya ya. Baik, alhamdulillah di pagi yang cerah ini ya kita bisa bersilaturahmi dan mendengarkan ini ya wawasan ya untuk kita semua ya, untuk adik-adik dan juga mungkin dosen ya dari TTP yang hari ini hadir untuk mendengarkan sama-sama tentang topik sistem komunikasi satelit ya, yang nanti insya Allah akan dibawakan oleh salah satu pakar ya. Jadi di TTP ini sudah ada beberapa dosen ya yang pakar di bidang komunikasi satelit dan diantaranya adalah Pak Imam ini ya. Terima kasih ini Pak Imam sudah mungkin menyelenggarakan, menginisiasi juga ya acara ini Pak Imam ya. Terima kasih. Baik, saya juga ini ingin menyapa ya, mungkin hari ini ada Bapak Ibu dosen ya, mungkin yang hadir ya hari ini untuk mengikuti acara webinar ini, kemudian juga dari industri mungkin ya, dan juga alumni ya, alumni dari TTP. Kita berharap alumni juga bisa mengikuti walaupun di tengah-tengah kesibukan ya teman-teman semua, termasuk kesibukan Bapak Ibu dari industri ya. Dan juga saya ingin menyapa ini yang saya cintai dan saya banggakan, mahasiswa IT Telkom ya, Purwokerto. Mungkin dalam hal ini mayoritas dari Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Teknik Elektro ya mungkin ya. Dan terutama dari prodi S1 Teknik Telekomunikasi mungkin ya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena di dalam komunikasi satelit ini adalah perkembangannya akan sangat luas ya, karena kita tidak hanya bicara masalah physical layer, tapi bagaimana nanti akan ada konten yang lewat di situ, mungkin akan bisa juga diikuti oleh teman-teman dari prodi yang lain ya, untuk bisa mengikuti webinar ini. Ya. Dan juga saya ingin menyapa ini panitia ya, termasuk host kita hari ini ya Pak Amir, kemudian panitia ya yang sudah mungkin menyelenggarakan acara ini. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar ya pagi ini.
kita berharap ini ya teman-teman semua, dengan adanya webinar ini nanti bisa menjadi wadah ya atau sarana saling diskusi ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa topik tentang sistem komunikasi satelit ini adalah topik yang update ya, menarik. Apalagi ini adalah teknologi yang nampaknya ini teknologi yang sangat cocok untuk di Indonesia ya, mengingat kita Indonesia adalah negara kepulauan. Tentu banyak peluang yang bisa dikembangkan ya di sekitar-sekitarnya, tidak hanya di core dari komunikasi satelit, tapi di sekitarnya juga banyak peluang ya, termasuk mungkin nanti kalau adik-adik mahasiswa ingin mengembangkan dalam bentuk skripsi ya ataupun tugas akhir. Kalau mahasiswa D3 itu barangkali proyek akhir ya. Nah, ini harapannya seperti itu. Dan berikutnya ini harapan kami semua ya, semoga webinar ya semacam ini tidak hanya nantinya di bidang komunikasi satelit saja ya, harapannya nanti juga bisa diperluas ya, bisa di-extend untuk materi-materi yang lain, dan kalau memungkinkan kita bisa mengundang alumni yang sudah berkiprah di industri ya untuk sharing knowledge ya, perkembangan terkini, dan juga teman-teman dari industri ya, ini juga bisa sharing dengan kita semua ya, Sivitas ITTP ya, itu. Kemudian yang terakhir ini saya berharap adik-adik ya, karena hari ini adalah bentuknya adalah sharing knowledge ya, tema yang sangat menarik. Silahkan nanti adik-adik bisa bertanya panjang lebar ya, apalagi Pak Imam ini kan bukan seorang yang asing ya di mata adik-adik semua. Jadi saya pikir bisa bertanya ya, dan saya yakin apa yang sudah dimiliki ya oleh Pak Imam ya, pengalaman ya di industri waktu di PT Telkom maupun ketika mengajar di ITTP maupun di Telyu ya di Bandung Teknopark, insya Allah itu bisa nanti sharing dengan adik-adik semua begitu ya. Jadi adik-adik nggak usah malu-malu ya, silahkan nanti bertanya apapun ya, dan harapannya ini tentu bisa menambah wawasan ya buat adik-adik semua gitu. Oke, terakhir sekali ya, semoga kegiatan webinar ini bisa berjalan lancar, dan tentu saja kita berharap ini membawa kebermanfaat ya, keberkahan untuk kita semua, untuk seluruh Sivitas ITTP, dan semoga dengan adanya webinar ini bisa memacu ya nantinya webinar-webinar yang lain, sehingga ke depan ITTP ini selalu senantiasa bisa mengikuti ya perkembangan teknologi terkini ya di bidang ICT, apalagi teknologi ICT adalah teknologi yang paling cepat berubah. Mungkin dalam hitungan sepersekian detik itu akan muncul perkembangan ya. Jadi rasa-rasanya tidak ada salahnya kalau kita sering mengadakan webinar tentang ICT ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat berwebinar ya. Semoga webinar ini berjalan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Amir. Silakan Pak Amir. Terima kasih Pak Dr. Arfianto Fahmi STMT ya. Beliau sebagai Rektor Institut Teknologi Purwokerto saat ini. Beliau juga saat itu masih saya menjadi murid Bapak dulu tuh. Saya lupa tahun 2008 kalau nggak salah. Ya, alhamdulillah kita masih bisa ini lagi Pak, silaturahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, tema yang kita akan bahas sekarang adalah tema tentang sistem komunikasi satelit, termasuk link budget calculation ya untuk satelit communication. Kita akan membahas ini lebih lengkap, lebih detail, tapi kita sebelumnya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Pak Imam narasumber kita. Oh ya, sedikit pengalaman ya. Jadi memang satelit ini tidak terlihat secara langsung saat ini, tapi perannya sangat penting. Ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah
pernah menonton ya film tentang luar angkasa, itu seringkali satelit ini menjadi peran penting ya dalam dalam berbagai bidang, termasuk bidang militer, bidang pendidikan dan lain-lain. Termasuk kemarin lagi ramai tentang masalah Elon Musk ya, yang akan menerbitkan bekerja sama dengan Indonesia tentang satelit-satelit yang barunya. Dan juga tentang isu-isu terbaru, ada juga tentang satelit Satria, ada juga rencana e-tol berbasis satelit, nantinya untuk pembayarannya tidak perlu lagi tapping tapi bisa secara otomatis. Oke, kita akan membahas semua itu lebih detail. Baik, izinkan saya untuk membacakan CV singkat narasumber kita kali ini. Nama lengkap beliau adalah Pak Imam Muhammadi Pradono Budi STMT. Mungkin lebih dikenal dengan Pak Imam ya kalau di ITTP. Beliau lahir dari Malang. Saat ini aktif di ITT Purwokerto. Beliau punya pengalaman yang cukup banyak ya dari berbagai pengalaman beliau di bidang satelit. Pernah juga di Stasiun Bumi Besar Banda Aceh. Sampai sempat juga di Bandung Technopark saat itu, dan sekarang aktif mengajar di ITT Purwokerto. Bahkan beliau juga sudah menerbitkan buku-buku, salah satunya adalah buku tentang sistem komunikasi satelit. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita adalah Pak Imam. Izin Pak Imam, apakah suaranya sudah terdengar Pak Imam? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamsa dan para partisipan semua, selamat siang. Ya, alhamdulillah Pak, ini peserta yang hadir cukup banyak ya, hampir mencapai 100 orang dari berbagai latar belakang. Ada yang dari ITT Purwokerto, ada juga yang dari ITT Jakarta, bahkan juga ada dari beberapa kampus lain yang memang sangat antusias mengikuti acara ini. Bahkan juga ada dari PT Telkomsat Indonesia, ada juga dari LSP Telekomunikasi. Masya Allah, alhamdulillah, semoga bisa bermanfaat. Sekarang saya serahkan waktu dan tempat untuk Pak Imam. Silakan Pak Imam. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'inu muridnya watin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu mahasiswa yang saya cintai, yang pertama saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini webinar bisa terselenggara dengan baik berkat kerjasama ya support dari ITT Telkom Purwokerto, khususnya salam hormat buat rektor kami Bapak Dr. Fahmi yang menyempatkan diri di dalam opening speech tadi, dan harapan-harapannya mudah-mudahan bisa terpenuhi. Yang saya hormati juga rekan-rekan di Telkom University, saya lihat ini banyak juga dosen-dosen yang teman-teman kita semua dari TAIU dan mahasiswanya sebagian juga. Yang saya cintai juga teman-teman dari ITT Telkom ya, para dosen, mahasiswa. Kemudian tadi disebutkan lagi, tak asing lagi yang dari Bandung Technopark, tempat Pak RT Mondok ya, sempat setahun 2 tahun Bandung Technopark dan di TAIU. Ya, yang saya hormati juga seluruh peserta ini tersebar ya, dari Sumatera ada, Sulawesi, Kalimantan, dan dari Jawa dan dari Medan banyak juga ya, dari perguruan tinggi dan para praktisi dan industri. Baik, dalam waktu kurang lebih 45 menit dan 1 jam ya presentasi, harapan kami ini bisa bermanfaat ya, bermanfaat. Kalau kita lihat pesertanya itu beragam. Oleh karena itu saya mohon izin sebentar untuk tidak langsung masuk ke link budget calculation. Jadi kita overview sebentar ya, karena beragam. Ada mahasiswa, ada yang udah expert. Oleh karena itu saya coba review sebentar tentang sistem komunikasi satelit, kemudian nanti masuk secara bertahap, mudah-mudahan selesai karena ada 85 slide ini. 85 slide, mudah-mudahan bisa disampaikan dengan baik. Baik, saya coba sharing slide-nya.
Kalau kita lihat judulnya Inside Expert ya, kalau dibilang expert ya boleh juga, tapi tidak terlalu expert ya. Karena saya bukan researcher yang asli dari industri, dari Telkom Indonesia, kurang lebih 33 tahun di Telkom Indonesia, di pendidikan masuk sejak tahun 2010 ya, jadi kurang lebih 12 tahun. Judulnya memang sangat menantang, How Optimization Power and Bandwidth Transponder. Jadi kita ketahui bahasanya sistem komunikasi satelit di Indonesia itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 76, khususnya satelit GSO ya. Setelah Amerika, Kanada, dan Indonesia negara yang ketiga meluncurkan satelit ya, komunikasi yang diorbit GSO. Sistem komunikasi satelit mengapa dipilih? Ini salah satu teknologi yang tidak bisa digantikan dengan teknologi yang lain ya. Tidak bisa digantikan dengan teknologi lain karena kemampuan broadcast-nya, kemampuan broadcasting-nya. Bahkan sepertiga dari permukaan bumi bisa dilayani oleh satu satelit. Jadi permukaan bumi itu idealnya bumi kita oleh 3 satelit GSO. Yang jadi isu pertama adalah di sistem komunikasi satelit masalah transponder yang menentukan besarnya kapasitas. Kita ketahui bahasanya transponder inilah yang akan digunakan oleh customer kita untuk mentransmisikan triple play ya, baik video, data, dan gambar itu melalui transponder itu. Oleh karena itu kapasitas dari satelit itu ditentukan oleh jumlah transponder. Dan transponder ini sewanya cukup mahal karena peluncuran satelit sendiri, satu satelit itu 3–4 triliun ya. Nah, karena itu sewa satu transponder ini mahal sekali. Nah, terkait topik ini, kita akan lebih eksplor nanti ya, bagaimana sumber daya yang terbatas di satelit ini, transponder dan power ini bisa dioptimasi, bisa dioptimalkan. Ya. Itu goal kita hari ini. Baik, kalau kita bicara soal framework atau kerangka besar daripada sistem komunikasi satelit, kalau kita lihat ya, ini saya ambil dari RPS kita, dan sebenarnya ada 3 kelompok besar yang di dalam dunia persatelitan. Yang pertama tentang teknologi satelit itu sendiri, kemudian regulasinya, kemudian ada bisnis satelit. Ini 3 intersection yang harus disupport ya. Kemudian kalau kita kaji tentang teknologi satelit lebih dalam, itu ada sistem pengendalian satelit yang fokus terhadap bagaimana mengendalikan satelit di atas. Kemudian yang kedua ada sistem komunikasi satelitnya yang dibedakan antara pengendalian dan komunikasi yang disupport oleh standar operation maintenance-nya. Kemudian yang menarik lagi di dunia satelit adalah tentang orbit ya, satelit, analisis orbit ya, satelit operation. Dan di sini ada master control station sebagai pengendali utama dan ada ground segment-nya sebagai stasiun buminya. Kemudian juga dilengkapi dengan network management system. Kemudian di bawah lagi masih ada modul-modul yang harus dipelajari seperti peluncuran satelit, kemudian juga perencanaan dan pengembangan sistem satelit, fault management, performance management, dan product management. Jadi kalau kita pelajari semua, mungkin ini lebih dari 24 SKS ya. Lebih 24 SKS. Oleh karena itu, alhamdulillah di kampus kita Pak Afri dan teman-teman mahasiswa, kita dapat 3 SKS tentang sistem komunikasi satelit. Sehingga ini wacana yang cukup
menambah dan menyiapkan generasi yang alumni kita yang akan dideploy ke industri. Jadi ini framework-nya. Kita hari ini sekilas mereview ya, barangkali dari rekan-rekan yang masih ini, kita tahu bahwasanya satelit ada 2 jenis, NGSO dan GSO ya. Kemudian di NGSO itu banyak sekali satelit yang di orbit LEO dan MEO, itu ada remote sensing satelit, aplikasinya, kemudian ada meteorologi, kemudian ada navigasi, dan ada untuk saintifik militer dan riset. Dan ini banyak penginderaan jarak jauh, pencitraan itu menggunakan satelit remote sensing. Dan kita akan fokus nanti di satelit komunikasi yang ada di orbit GSO, geosynchronous orbit, yang ketinggiannya di 36.000 km di atas ekuator. Nah, kalau kita lihat orbit sekilas, jadi kita lihat ada orbit LEO, MEO, dan GSO. Nah, ini salah satu pertimbangan kalau kita akan melaksanakan peluncuran, apakah akan diluncurkan di GEO, apakah di MEO, atau di LEO yang orbit non-GSO. Para hadirin semua yang saya cintai, hampir 90% satelit kita ada di orbit GSO, geosynchronous orbit ya, yang di atas ekuator ini. Namun di sini ada beberapa pertimbangan plus minus ya. Salah satunya di orbit ini, orbit GSO ini sudah mulai habis, ya. Sehingga spektrum itu bergeser. Mulai diturunkan ke orbit MEO dan LEO, bahkan ada sampai di HAPS, di orbit rendah ya, untuk meluncurkan satelit yang lebih efektif. Dari jenisnya juga ada beberapa satelit, kalau Anda lihat di gambar sebelah kiri, konstelasi LEO ya. Kalau di LEO tentunya konsekuensinya akan memerlukan banyak satelit. Ya. Kemudian ini di MEO, O3B ini konsorsium dari beberapa perusahaan satelit sudah mulai mengkaji. Dari sisi delay, tentunya di GSO ini delay-nya lebih tinggi, ya. Tapi satelitnya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan LEO dan MEO. Nah, ini constraint yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan satelit. Kalau di LEO konsekuensinya adalah investasi satelitnya banyak dan capex-nya besar, kemudian dari sisi delay lebih kecil ya, sehingga bisa lebih cepat, throughput-nya lebih tinggi. Nah, ini sekilas overview tentang orbit satelit. Sebenarnya orbit ini tak terhingga ya, sekian banyak sekali alam semesta ini, luar biasa luasnya ya. Baik. Nah, ini gambaran mengapa sinkronus orbit ya, sinkronus orbit. Kalau kita ini tentang bumi kita, kemudian satelit berotasi, ya cenderung periodenya sehari 24 jam dalam sehari mengikuti perputaran bumi. Relatif sinkron ya, ini kata kunci. Tetapi tidak sinkron persis karena masih ada terjadi drift, pergeseran karena bentuk bumi tidak bulat dan terjadi gaya tarik dan menarik sehingga perlu dikendalikan. Itu kunci dari perlunya pengendalian satelit ya. Kemudian kalau di bawahnya ini geobed seperti ikat pinggang ya. Begitu banyak satelit kita di GSO ya, di 36 dengan jarak antar slot orbit itu 1 sampai 2 degree ya. Ya, ada yang colocation itu seperti tusuk sate di colocation. Kalau yang bersebelahan itu disebut Johnson satelit, ya, dan bersebelahan. Kemudian colocation ini untuk bisa dilakukan dengan catatan filingnya berbeda, frekuensinya berbeda. Nah, ini inovasi-inovasi tentang bagaimana optimasi orbit satelit. Ya, kalau kita lihat sebelah kanannya ini
satelit alamiah ya, ciptaan yang Maha Kuasa ya. Milky Way, bumi kita hidup di galaksi Milky Way ya, kalau kita lihat. Nah, sebenarnya teknologi yang berkembang itu semua merefer ke ciptaan yang Maha Kuasa, sehingga satelit sebenarnya sudah lama, satelit alamiah, bulan satelitnya bumi, bumi satelitnya matahari, dan matahari satelitnya galaksi alam semesta. Nah, itu konsep yang dipikirkan para penemu. Nah, kalau kita lihat gambar ini, berikutnya adalah secara umum konfigurasi sistem komunikasi satelit ya. Ada bagian ground segment, stasiun bumi ya. Stasiun bumi ini adalah bahasa Inggrisnya Earth Station ya. Sorry bagi yang ada juga mahasiswa dari Pakistan, Malaysia, mudah-mudahan ngerti bahasa Indonesia ya. I'm sorry. Ya, ground station, Earth Station, ini ada master control station, Earth Station ya. Jadi satelit ini setiap peluncuran selalu membangun stasiun pengendali yang berbeda antenanya ya. Jadi kalau nanti kita lihat diameter ini yang mengendalikan satelit adalah SPU. Stasiun pengendali utamanya ada di Cibinong kita punya, backupnya ada di Banjarmasin, kemudian ada Jatiluhur. Nah kemudian stasiun bumi ya tentunya ini sesuai dengan service coverage-nya ya, bagian komunikasinya triple play stasiun bumi. Satelit ini dikendalikan 24 jam ya, melalui telemetrinya, tracking, telemetri, control, and ranging. Jadi dikendalikan 24 jam. Yaitu salah satu jawaban mengapa satelit tidak jatuh, karena ada yang mengendalikan 24 jam melalui TTNC NR ya. Jadi dikendalikan agar selalu menempati slot orbitnya, box keeping-nya ya. Box keeping-nya itu tempat kedudukan satelit ini. Nah, para peserta hadirin Bapak mahasiswa yang saya cintai, nah kita yang di inset hari ini nanti kita akan bagaimana menghitung link budget. Link budget itu dari end to end ya, mulai dari titik node A sampai node B itu diperlukan perhitungan yang tepat. Karena apa? Tadi constraint-nya sekali lagi sumber daya satelit yang paling mahal dan terbatas adalah transponder dan power dan bandwidth. Sehingga bagaimana optimasi itu? Kalau contohnya kalau kita mau desain link 2 mega, kemudian link budgetnya salah, perhitungannya jadi 8 mega, maka impact-nya adalah costly. Maka capex dan OPEX-nya sangat mahal karena harga antena cukup mahal. Akibatnya perlu investasi yang besar dan sewa transpondernya akan mahal sehingga tidak efektif. Yang kedua, dengan adanya link calculation, link budget yang efektif, maka satelit bisa beroperasi dengan baik atau normal di bawah standar ITUT sehingga tidak mudah rusak transpondernya, overloading dan lain sebagainya, dan tidak mengganggu sistem yang lain. Nah, ini parameter yang akan nanti kita sekilas hitung ya. Parameter di space, bagian komponen propagasi, loss-nya, berapa daya pancar yang harus dipancarkan, kemudian berapa yang harus diterima, IRP-nya berapa ya. Ini semua akan menjadi kajian lebih detail di link budget. Ya, why calculate link budget? Ya, mengapa harus kita menghitung link budget? Sudah kita review tadi ya. Kalau kita lihat ini diagram level dari sistem komunikasi satelit, bahwasanya dari stasiun bumi A dan stasiun bumi ini mengalami penguatan dan loss. Loss yang paling besar adalah loss free space loss. Ya, ini loss propagasi mendekati 200 desibel. Cukup besar dibandingkan optik dan gelombang mikro. Jauh ya, di bawah 50 desibel atau optik lebih kecil lagi.
Ini salah satu kerugian ya. Nah, oleh karena itu bagaimana menjaga agar level tetap stabil dari posisi A sampai posisi B, stasiun A sampai stasiun B, sehingga satelit ini tetap dengan performa yang baik. Itu goal daripada link budget ya, kalau Anda lihat. Satelit fungsinya sebagai repeater, sebagai penguat, sebagai broadcaster, sebagai converter. Ada 3 utama fungsi satelit ya. Sebagai seolah-olah BTS di atas, converter, kemudian frekuensi uplink downlink dirubah, kemudian juga nanti powernya dikuatkan ya, karena ini dari diagram lever terlihat. Baik, sekarang kita review tentang konfigurasi. Bagi yang belum dapat Syscomsat, sebenarnya prinsipnya sistem komunikasi hampir sama ya. Ini contoh punya VSAT IP, very small aperture terminal. Ada 2 bagian utama, bagian hub, kemudian ada bagian remote ya. Satu hub ini bisa mengcover sampai 2000 remote ya. Teknologi yang terakhir IP base. Sehingga kalau kita bicara IP base, maka interkoneksinya ke sistem jaringan komunikasi data, baik LAN maupun WAN sama di belakangnya ya. Yang membedakan adalah di sistem transmisi uplink dan downlink di stasiun bumi. Oleh karena itu, satu transponder bisa digunakan juga oleh 2000 remote ya, sangat efektif kalau Anda lihat semua ATM di perkotaan hampir semua pakai VSAT portable ya, dan sangat praktis, deploy-nya, bangunnya lebih cepat. Nah ini konsepnya, jadi dari hub ke remote bisa menghandle 2000. Ini yang lagi booming saat ini adalah VSAT ini ya. Oke, kalau stasiun bumi atau ground segment at station itu ada 3 kategori utama ya, stasiun bumi kecil, stasiun bumi besar, dan stasiun bumi sedang. Kecil, sedang, dan besar. Itu tentunya yang pertama pertimbangan trafficnya ya. Traffic kecil tentunya dilewatkan stasiun bumi kecil dengan diameter antena yang kecil. Lebih kecil dari 3 meter, kemudian yang sedang 5 meter sampai 10 meter, stasiun bumi besar lebih dari 10 meter, sampai ada 12-16 meter diameter antenanya. Itu 3 buah stasiun bumi utama yang sebagai head end-nya yang memancarkan ke satelit. Jadi pertimbangan itulah maka diperlukan perhitungan yang tepat mendesain dan merencanakan satelit ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk review sekilas tentang jenis-jenis antena stasiun bumi. Nah, kita mahasiswa sekalian dan para pemirsa, kalau kita lihat bahasanya sekilas orang yang masih awam lihat antena bahwa semuanya antena parabola ya. Ternyata bukan, namanya macam-macam. Tidak parabola ya. Yang pertama itu ada antena prime focus ya. Ya, ini prime focus yang di tengah. Yang di tengah. Kemudian ada antena Cassegrain, yang ini untuk antena yang paling besar, stasiun Cassegrain ya. Dengan subreflektor di sini, Cassegrain. Kemudian ada Gregorian. Bedanya hanya di reflektornya, yang kalau ini cekung, ini cembung. Dan ada offset prime focus yang hornnya tidak di tengah ya, di samping ya. Nah, kalau ini tentunya ada black out, ada rugi-rugi, dan ada plus minusnya masing-masing antena itu. Mengapa kita kalau VSAT banyak yang di offset ya, antenanya di samping untuk mengurangi rugi-rugi blackout dari antena. Nah ini di bawah ini adalah pattern antena sebelum di install. Antena itu harus memenuhi standarisasi ITU-T patternnya ini ya. Pattern dari antena 32-25 lobe theta ini, dan side lobe-nya ini tidak boleh mengganggu. Tidak boleh lebih dari yang garis-garis merah ini. Karena kalau melebihi ini maka akan mengganggu satelit di sebelahnya.
Anda tahu tadi di depan bahwa jarak antar satelit itu ada 1 sampai 2 degree. Sehingga kalau ini set loop-nya ini lebih tinggi dari pattern yang ditentukan ITUT, maka dia akan mengganggu interferensi ke satelit sebelahan atau Jansen satelit. Nah, ini harus standar, ini pattern ini harus ini ya. Dan mahasiswa saya yang mau riset tentang pattern antena, ini menarik juga ya. Bagaimana diharapkan yang main loop-nya ini yang lebih diutamakan agar sehingga fokus dan gain-nya lebih tinggi ya. Oke. Nah, ini sekilas review tentang kronologis ya. Nah, sejarah udah tahu sejak tahun 45 itu satelit, sekilas saja di Indonesia sekarang sudah Telkom 4 atau Telkom satelit merah putih ya. Merah putih sejak tahun 76, slot orbitnya Palapa A1, A2 ini digunakan nama Palapa Pate Gajah Mada, Kerajaan Majapahit. Karena memang tujuan peluncuran pertama itu untuk mempersatukan Nusantara. Dengan satelit itu bisa disatukan negara kepulauan Indonesia, 17.000 pulau bisa disatukan dengan satelit yang ada di atas. Kemudian bergeser teknologi berkembang dengan beberapa peluncur dan kapasitasnya. Kita semakin ke sini, kalau Anda lihat usia dan kapasitas satelit ini berbeda ya. Semakin ke belakang, usianya semakin lama dan kapasitasnya semakin besar karena kemampuan software dan hardware-nya berkembang ya. Sekarang yang terakhir punya Telkom Indonesia adalah satelit merah putih 1 dan rencana diluncurkan merah putih 2 ya, dan kapasitasnya cukup besar kalau Anda lihat. Dan usianya bisa sampai 18 tahun ke atas. Oke, kalau ini adalah gambaran ya, ada 2 jenis stabilisasi satelit. Yang pertama body stabilisasi spinner. Ini berputar, ini zamannya satelit masih kapasitas kecil, jadi drumnya ini berputar, ada solar array sebagai cas untuk baterai, menerima sinar matahari, kemudian ini berputar untuk kestabilan. Kemudian yang sebelah kanan ini jenis 3-axis. 3-axis kestabilannya ya, lebih stabil karena ada mirip burung ya, ada 3 sumbu, row, y, x-nya, ada sumbu 3 sumbu X, Y, Z lah gitu ya, supaya lebih stabil dari sistem ininya. Para hadirin semua yang saya cintai, kalau kita lihat dari track record, ya dalam peluncuran selalu ada fail ya, kegagalan itu, kegagalan dari human error maupun teknologinya. Ini pernah terjadi fail pada saat peluncuran Telkom 3 yang dibuat oleh Rusia. Ini gagal sampai orbit MEO, roketnya mati sehingga tidak bisa nyampe ke orbit GSO, sehingga diganti dengan satelit T3S ya. Kemudian Telkom 1 ini lost trackingnya itu akibat ya salah satunya hardware, sebenarnya usianya sudah melebihi dari spek yang tadinya 18 tahun di extend lagi ya. Extend lagi sehingga terjadi gangguan di thruster atau di roket-roketnya. Oke, nah ini yang merah putih, satelit yang kita banggakan ya. Yang di angkasa kalau Anda sekilas lihat dari data ini, cukup berat peluncurnya pakai SpaceX. Nah ini merah yang disampaikan moderator di awal tadi, SpaceX itu punya orang terkaya di dunia. Elon Musk ya, ini yang punya peluncur SpaceX, bahkan bisa ke bulan, ke Mars, yang meluncurkan satelit merah putih ya. Ya waktu itu diluncurkan dengan kapasitas roketnya roket Falcon ya jenisnya ya, 3 komponen di sini, di atas ini yang satelit atau payload, inilah satelit diletakkan ya di payloadnya, sedangkan yang di roket-roket bawahnya ini dilepas ya.
dilepas dan akan dibuang ke laut, dan yang di atas ini di-deploy, satelitnya di-deploy di sini ya. Nah, peluncurannya dari Cape Canaveral, Florida ya. Ini kapasitasnya cukup besar, 24 transponder C-band, 12 transponder extended C-band, dan jangkauannya service coverage-nya sampai Asia Tenggara, India, Australia ya. Oke, ini slot orbitnya di 108 bujur timur, dan perkiraan lifetime-nya lebih dari 15 tahun. Ya, ini satelit Telkom 3S ya, sebelum merah putih itu pengganti Telkom 3 yang fail tadi ya. Yang Telkom 3 yang fail buat Rusia diganti dengan T3S yang diluncurkan 2017 ya. Kalau Anda lihat kawan durasi misinya sampai 17 tahun, ada di C-band, ada Ku-band, ada 24 transponder C-band dan 8 extended C-band. Oke, ini kalau Anda lihat di fabrikasi, teman-teman di sana tentunya dilipat-lipat gitu ya, di packaging, kemudian di-deploy setelah diluncurkan. Fabrikasi satelit kurang lebih 2 tahun ya, jadi sebelum requirement kita desain, kemudian 2 tahun dipabrikasi baru diluncurkan. Tetapi slot orbit itu 5 tahun sebelumnya harus di-reserve. Nah, ini gambaran roketnya, ya review sebentar. Roket yang digunakan Ariane waktu itu. Oke, kita sedikit masuk detail frekuensi yang digunakan ya. Spektrum yang digunakan ada L-band, S-band, ini untuk gelombang pendek. Kemudian C-band ini sudah mulai habis, sekarang bergeser ke Ku-band ya, untuk downlink dan uplinknya dibedakan, dan Ka-band ya. Terus sampai XY-W-band ya. Sekarang baru sampai Ka-band. Sebenarnya spektrum ini tak terhingga juga unlimited ya. Semakin tinggi kecepatan datanya semakin tinggi. Tentunya semakin broadband ya. Tapi ada rugi-rugi kalau menggunakan frekuensi yang tinggi, maka akan terjadi loss propagasi yang tinggi. Oke, jadi sistem komunikasi satelit menduduki frekuensi di atas SAF ya, AF di sini. Jadi kalau kita lihat spektrum frekuensinya ya. Oke, kemudian aplikasinya apa? Platform many application ya, semuanya ada. Triple play ya, triple play ada semua, bisa wireline, wireless, seluler, support semua ya, data internet, network satelit untuk VPN, cyber, untuk remote. Nah, ini juga bagi kedokteran juga ada ya, untuk medicine, learning, telemedicine, distance learning, video conference, emergency, security, eksplorasi, semua ada. Bisa dilayani dengan sistem komunikasi satelit. Bahkan sebelum ada seluler berkembang, satelit mobile sudah ada ya, untuk navigasi dan pelayaran itu ya. Oke, jadi aplikasinya satelit bisa macam-macam. Nah, ini service coverage. Jadi service satelit ini requirement sebelum satelit diluncurkan ya. Jadi didesain dulu, mau melayani daerah mana. Contohnya Telkom 2 ini sampai Papua Nugini, di sini India, Australia. Jadi service coverage dan footprint inilah yang menentukan daerah layanan daripada customer kita yang bisa dilayani lewat satelit ya. Jadi pertanyaannya, mengapa ini satelitnya tidak sepertiga bumi? Ya, tadi tentu pertimbangan kapasitas ya, dan harga. Tentunya semakin besar kapasitas dan harganya semakin mahal ya. Oke, sekarang kita masuk konfigurasi. Karena kalau kita masuk link budget, konfigurasinya harus paham dulu ya. Satelit ada 8 utama konfigurasi yang satelit komunikasi ya. Ini ada 8. Yang pertama bagian telemetri tracking command and ranging, TTCNR.
Nah, inilah yang tadi saya jelaskan, ini yang vital sebagai pengendalian satelit. Telemetri adalah data yang semua data sensor dari satelit dikirim ke bumi, tracking untuk melacak, komen untuk memerintahkan satelit, dan ranging ini digunakan untuk mengukur, ya, mengukur posisi satelit di mana, di ranging, ya, diukur. Melalui TCNR inilah satelit bisa dilacak keberadaannya, ya. Jadi ini yang peranan vital untuk mengendalikan satelit ada di sini, untuk remote controlnya ada di sini. Nah, kemudian untuk sistem komunikasinya itu ada di communication subsystem, ya, ada di communication subsystem, atau disebut di bagian payload. Payload transponder ada di sini, ya. Kalau Anda lihat payload inilah posisi transponder ada di sini. Ada kapasitas satelit ditentukan di sini. Kemudian ini bagian antena downlink dan uplink, transmitter dan receiver, ya. Yang penting lagi adalah di sini ada IPS, ya, IPS solar array, ya, IPS yang power system, ya, electrical power system atau power supply, ya. Ada 2 bank baterai kering, jadi kondisi satelit itu normal, maka disuplai oleh solar array dari matahari, disuplai oleh solar array ini, baterai dicas, tapi kondisi eklipse gerhana, maka baterai yang mencas semua sistem di sini. Kemudian sini yang penting lagi adalah propulsion system, ya. Ini bagian roket-roket. Nah, satelit ini ada 23 roket, ya. Selain roket besar, ada roket kecil, thruster-thrusternya, yang menggerakkan, yang dihidupkan dengan cara manuver. Ketika satelit itu bergeser, bergerak, maka roket-roket propulsion system ini yang akan menggerakkan satelit. Mau ke atas, ke utara, selatan, timur, dan barat. Nah, di sini fungsi controller atau pilotnya, bagaimana manajemen propulsion ini harus efektif. Ya, ibarat kita punya mobil dan motor, kalau bahan bakarnya boros, maka usianya satelit akan lebih pendek dan harganya harus launching lagi lebih mahal. Sehingga manajemen propulsion ini harus benar-benar bagus, sehingga pemakaian bahan bakarnya sesuai dengan lifetime 18 tahun, ya. Oleh karena itu, pada saat manuver dan kirim komen, ya tidak boleh terlambat, ya. Harus on the time, sehingga satelit bahan bakarnya efektif, ya, tidak boros, karena bergeseran satelit ini cukup cepat. Kemudian ada GNNC, ya, ini untuk navigasi kontrol, untuk kestabilan, ya. Kemudian yang terakhir adalah mechanical structure. 8 komponen utama ini yang membangun satelit yang di atas, ya, yang di atas. Desainnya seperti ini. Kalau bedanya dengan satelit remote sensing, tentu kapasitasnya lebih, satelit LEO lebih kecil kapasitasnya dari sisi payloadnya, kemudian dari beratnya juga lebih kecil, dan dipasang kamera, ya, kamera resolusi tinggi, itu aja bedanya. Ada kamera dan ada juga sistem radio untuk orari dan sebagainya, untuk remote sensing, jadi kamera resolusi tinggi yang diletakkan di satelit, itu aja yang membedakan satelit LEO dengan satelit GSO. Oke, sekarang kita masuk transponder. Sedikit mahasiswa sekalian, udah 30 menit, ya. Mudah-mudahan cukup, belum masuk link budget. Ya, saya agak percepat sedikit. Transponder, ya. Apa itu transponder? Kalau kita lihat singkatannya sih stand for transmitter and responder, tetapi pengertiannya adalah bahasa transponder itu suatu kapasitas bandwidth dan power yang disediakan di satelit, ya, seperti ini gambaran di sini. Ada 2 polarisasi di transponder. Ini 24 punya Telkom 2 kalau nggak salah ini, ya, masih C-band, ya. Kapasitas 24 transponder C-band ini punya satelit Telkom 2 yang sudah di deorbit. Ini nggak apa-apa, sebagai contoh saja. Ini polarisasi vertikal. Kalau kita uplink itu dari stasiun bumi ke satelit. Kalau downlink dari satelit ke stasiun bumi.
Kalau kita uplinknya di 1V, maka diterimanya di 1H, di downlinknya, ya polarisasinya. Dibedakan vertikal dan horizontal. Kalau kita uplinknya di 2V, maka downlinknya ada di 2H. Dan sebaliknya ya. Ini tujuannya apa? Agar tidak terjadi interferensi ya. Dibedakan dengan polarisasi dilakukan cross pol ya. Yang standarnya harus memenuhi isolasi transpondernya 30 dB, lebih besar dari 30 dB. Nah ini kapasitas ini, bandwidth-nya kalau si band ini masih standar si band itu 36 MHz. Kemudian ada jarak gap antar ini adalah guard band. Guard band ini jarak ya. Antar transponder ini sekitar 2 mega sampai 4 mega ya. Ada guard band jaraknya ya. Kemudian inilah yang resources yang sangat mahal dan terbatas transponder ini yang harus dioptinya. Intinya satu transponder ini mau diduduki oleh berapa carrier kan gitu. Kalau video, kalau data maupun suara. Semakin rapat carrier yang digunakan, modulasi yang digunakan dengan coding yang efektif, maka ini bisa diduduki dengan lebih padat lagi ya. Sehingga kita lebih efektif sewa dan menggunakan transponder tepat guna. Itu inti dari link budget. Kemudian ini parameter yang ada di satelit ya. Sekilas saja ada satu reflex density, ini ya sensitivitas dari satelit. Kemudian ada G/T, parameter yang perlu dipertimbangkan di link budget ya, gain tuh, temperature ratio, kemudian ada ERP atau efektif isotropic radiated power, ini daya pancar dari satelit ya, atau dari stasiun bumi ke satelit. Oke, nah ini sekilas saja, kita agak cepat. Salah satu penguat di transponder itu ada dua jenis, ada satu TWT atau TWT, satu lagi SSPA. Solid State Power Amplifier ya. Ini salah satu karakteristiknya. Nah, di transponder ada penguat ini harus dijaga agar supaya bekerja di daerah linear ya, sama dengan penguat lainnya. Jadi link kita harus bekerja daerah linear. Sehingga ketika melampaui daerah linear, maka transponder akan saturasi atau jenuh atau noise akan naik ya. Nah ini karakteristik ini yang harus didesain, berapa sih input back off-nya agar bekerja di daerah linear dan berapakah output back off-nya agar tetap bekerja di daerah linear ini. Itu constraint-nya ya, agar bagaimana transponder ini tidak cepat rusak. Nah, kemudian ada perbedaan loading. Ini single carrier dan multi carrier. Kalau kita menggunakan multi carrier, yaitu karakteristiknya lebih landai ya, karena memang loadingnya lebih tinggi dibanding single carrier. Nah ini terkait link budget, intinya menjaga tidak boleh di-boost supaya tetap bekerja di daerah linear, transporternya tidak aman ya, tidak rusak. Oke. Kemudian ada di sini modulasi teknik ya, teknik modulasi, pemilihan teknik modulasi ya, agar kita peroleh power yang efisien, kemudian bandwidth yang efisien ya, dengan bit error yang rendah. Nanti kita lihat di slide berikutnya, itu bisa dipilih teknik modulasi apa. Nah ini sekilas di sistem komunikasi, kita review mahasiswa sekalian, ini penting juga. Kalau kita menggunakan modulasi yang kecepatan rendah, ya, BPSK gitu, itu memang perlu bandwidth lebar tapi lebih stabil. Ya. Kalau kita menggunakan 16 ohm, itu sensitif, tetapi kecepatan lebih tinggi. Ya ibarat kita naik mobil, Mitsubishi dengan F1 gitu ya. Kalau ini F1 kecepatan tinggi tentu perlu medan dan stabilitas tinggi seperti Formula One kemarin ya di lomba
kekompakan. Kalau ini mungkin sirkuit sentul aja udah cukup BPSK ya. Jadi ini semakin tinggi kecepatan tentunya sensitif terhadap interferon dan cenderung kestabilannya itu sangat penting. Dan inilah kita nanti kita ambil trade off-nya ya. Kita hitung kapan kita harus menggunakan 16 km, kapan kita harus menggunakan GPSA, 8 BPSK. Kan kita nggak mungkin 2 mega menggunakan 16 km. Ya, over bandwidth sehingga costly. Ya, seperti kita mau ke kampus pakai mobil Ferrari gitu. Kan nggak efektif ya. Mungkin saya naik Grab udah cukup kan gitu. Nah, itu di sistem komunikasi juga begitu. Kapan kita constraint-nya ya, gunakan pemilihan modulasi yang paling efektif. Ya, para hadirin yang saya cintai, yang masih setia mengikuti presentasi, ya nanti, nah ini penting juga ya. Penting lagi. Yang penting-penting aja saya sampaikan, inti-intinya. Bagaimana teknik pemilihan modulasi dan apa impact-nya terhadap bandwidth ya. Kalau kita lihat di gambar ini sebenarnya hasil riset juga ya, hasil penelitian yang digambarkan kalau kita menggunakan modulasi rendah, tadi kan konsekuensinya bandwidth itu yang diperlukan lebar, sedangkan bandwidth itu mahal ya. Tapi powernya, dayanya itu adalah rendah, kecil. Kalau kita menggunakan modulasi tinggi, bandwidth yang diperlukan lebih sempit, tetapi powernya itu tinggi. Nah, inilah yang diambil trade-off-nya ya, kuncinya. Dengan high modulasi kita bisa bandwidth saving, tetapi need more power. Jadi modulasi yang tinggi itu kita bisa saving bandwidth, ya karena bandwidthnya lebih rendah, tetapi perlu daya yang cukup besar. Nah, kemudian dengan coding FEC bisa power saving. Nah, karena itu ini 7/8 ini adalah FEC ya, forward error correction, yang bisa disetting di modem agar supaya diperoleh perbandingan yang paling efektif 1:1, sehingga bandwidth-nya itu 1 bagian dan powernya 1 bagian. Nah, itu goal dari link budget calculation. Kalau enggak ini bandwidth segini diduduki oleh modulasi rendah dan mahal harganya ya. Oke, ini trade-off-nya di sini. Intersection-nya di sini. Pemilihan modulasi dan FEC atau coding ya. Jenis codingnya ini hanya Reed-Solomon, per-product, coding low density parity check. Dan ini jenis modulasinya kita cari intersection-nya ini ya, yang paling optimal. Itu sehingga efektif penggunaannya. Anda lihat di sini, ini sekilas konstelasi diagram bagaimana fungsi di source-learn coding, di source coding, ya ada ini bagian untuk kompresi, analog digital konversi ada di sini, contohnya ini PCM, SEP, MPEG ada di sini, kemudian kalau channel coding, itu contohnya ada banyak ini Reed-Solomon, ya, ada LDPC, dan ini untuk kompensasi linearity dan error detection ya, bandwidth efficiency dimainkan di sini. Makanya kalau ada yang rumit, kita mindset kita sederhana ya. Sebenarnya bagaimana agar lebih cepat dan lebih efektif bandwidth-nya ya gitu ya. Lebih cepat dimainkanlah dengan coding itu, lebih aman, lebih secure gitu ya. Permainannya jadi situ, sehingga bagi researcher hanya memainkan algoritma atau coding ya. Bagaimana mengoptimasikannya agar supaya bisa lebih spektrum bandwidth-nya lebih efisien dan powernya lebih efektif, dimainkanlah dengan cara pemilihan teknik modulasi dan coding tadi. Oke, ini diagram sekilas antara yang di coding energinya lebih besar ya, uncoding dengan code. Oleh karena itu perlu di coding selain fungsi coding. Ini juga hasil riset. Nah, sumbernya ada beberapa pemilihan tipe, bagaimana kalau kita menggunakan jenis coding tertentu dengan diagram, dan requirement dari link budget atau BER
atau performance dari link digital itu selalu dihitung dengan bit error ratio ya. BER-nya semakin bagus dengan EBN0 yang kecil itu tentunya lebih efektif ya. Ini sekitar diagram. Nah, kita masuk, wah masih ada 15 menit lagi ya. Link budget objektif. Wah, ini harusnya tentunya goalnya apa? Kita kalau marginnya lebih besar dari 0, kemudian itu maka linknya itu oke. Kalau marginnya lebih kecil dari 0, not oke. Margin itu sebenarnya apa ya? Power saving itu digunakan kalau terjadi misalnya hujan deras, kan C2N-nya down ya, turun gitu ya, sampai 2, 3, sampai 5 desibel. Dengan adanya margin, kita linknya masih oke, bisa dikompensasi. Tapi kalau margin link budgetnya lebih kecil dari 0, maka link not oke. Not oke artinya tidak layak dioperasikan, karena begitu ada fading atau gangguan rain attenuation, maka link tersebut akan cut off ya. Oke, parameter link budget apa yang harus diperhatikan? Tadi udah singgung, ada IRP, Effective Isotropic Radiated Power, ada SFD, Saturated Flux Density, ada G/T, intermodulasi, dan cross polarization. Ini di bagian stasiun bumi dan payload. Ini stasiun bumi, hampir sama, ada ibu-ibu tadi untuk menjaga linearity, ada EM product, ini yang akan di-input. Ada BER, kemudian ada free space loss yang harus dihitung, parameter satelit ya. Ada azimuth elevasi, ini hanya pointing aja, sepengarah antena. Kemudian ada bahan bakar satelit, ada slendering, jarak satelit ke stasiun bumi. Nah ini parameter yang diinput. Dalam prakteknya sebenarnya banyak software ya, seperti SatMaster, tetapi secara konsep kita harus tahu formulasi dan perhitungannya. Ya, isi step link budget calculation ya, cara-cara mudah bagaimana step-stepnya dalam menghitung link budget calculation ya. Yang pertama kita harus menentukan collect data, carrier data, data rate-nya berapa yang mau dibangun, modulasinya dipilih, coding dan framing. Kemudian the next step ya, collect at station ya, stasiun bumi, antena yang akan digunakan itu latitude, longitude ya, itu koordinat daripada satelit dan stasiun bumi, kemudian altitude, ketinggiannya, dan low noise amplifier. Kemudian collect bagi yang membuat seminar itu data-data IRP, G/T, SFD, OBO, dan bandwidth. Kemudian the next step collect CI, semua intervensi itu ya, baik Jensen satellite, intermodulasi maupun cross polarisasi. Kemudian rencanakan availability-nya. Availability ini keandalan link atau keandalan sistem. Kemudian dihitung tentang loss attenuation, semua loss ya, dihitung semua pengaruhnya, total loss. Ya, ada loss propagasi, ada atmosfer, attenuation, pointing, kemudian baru kita hitung calculate C2N, carrier to noise ratio uplink, dan C2N downlink ya. Kemudian berapa C2N totalnya. Jadi C2N ini identik dengan power dan bandwidth ya, requirement-nya berapa. Nah ini goal dari step by step bagaimana good link budget calculation. Nah ini formula sederhana dari beberapa handbook yang kita ambil, transmisi rate, nah ini fungsinya ya, kalau korelasinya kalau Anda lihat dari transmisi rate, itu fungsinya FEC, coding ya, tadi ya, semakin besar codingnya maka transmisi rate-nya akan mengecil, kemudian karena berbanding terbalik, ini simbol rate-nya, bandwidth occupied-nya, ya, kemudian bandwidth allocation-nya, fungsi dari berantai ya, berantai dari atas kita hitung dulu transmisi rate-nya, kemudian simbol rate-nya, dan bandwidth yang diperlukan, kemudian bandwidth yang dialokasikan ya, ditambah carrier spacing. Ini contoh-contoh sederhana. Oke, ini hanya teknik siskom saja, kita menghitung berapa
Yang diperlukan indeks modulasinya kita masukkan ke rumus ini ya, rumus-rumus di atas ini, indeks modulasinya, kemudian ketahuan kalau kita masing-masing milih overhead berapa persen, kemudian coding yang digunakan, dan ini framingnya ya. Oke, sekilas link quality. Barangkali mahasiswa sudah paham sekali bahwa sistem komunikasi digital itu throughput terakhir quality dari link diukur adalah BER ya, bit error rate ratio. Itu fungsi dari IBN 0 dan C2N. Sehingga ini ada korelasi. Kalau di sini threshold-nya berapa, BER-nya berapa, seperti grafik sebelumnya. Ya, nah ini fungsi B0 terhadap BER dengan beberapa coding yang digunakan ya. Dari hasil riset, ini berapa BER requirement-nya 10-6, misalnya pakai GPSK dengan efisiensi setengah, maka di sini EB0-nya 6 gitu ya. Kalau requirement BER-nya dinaikkan 10-8, maka requirement-nya terus berubah. Sehingga pada saat 16 km lebih tinggi ya EB0-nya dan lebih besar energi bit-nya ya. Oke, ini link performance tentang bit ratio antara bandwidth limited dan power limited. Nah, ini sekilas saja ya. Di transponder itu ada dua constraint batasan. Apakah bandwidth limited atau power limited? Apakah dibatasi oleh power atau dibatasi oleh bandwidth kan gitu ya. Itu yang nggak boleh dilampaui untuk penghitungan jumlah carrier yang bisa ditutupi. Sehingga ibarat suatu ruangan apakah tingginya apa luasnya gitu ya. Nah ini yang harus diperhitungkan di dalam link budget. Nah ini contoh perhitungan sederhana bagaimana kalau diketahui requirement kita, ini contoh sampel 2 mega 8 PSK 3/4 turbo, framingnya AdMark, kita hitung dengan rumus di atas tadi, ketemulah C2N sekitar segini ya. Ada carrier spacing 0,4, ini rumus di sampingnya, indeks modulasi, dan bisa dibuat dengan makro sederhana, bisa submaster atau software yang lain ya. Yang penting rumusnya kita masukkan di coding itu benar. Karena itu mahasiswa saya pesankan, nanti kalau bekerja tinggal klik aja ya, software ya, aplikasi, tetapi konsep atau conceptual thinking-nya harus paham, sehingga pada saat eksekusi software itu bisa analisisnya bisa lebih fokus. Nah ini rumus umum, barangkali udah paham, uplink calculation itu fungsi ERP, geoperti dikurangi loss total, ada ini bandwidth dan konstanta Boltzmann. Dan kemudian ini fungsi, ini dimasukkan ya, loss total adalah free space loss, pointing error, atmosfer ya, ini ERP adalah power HPA ditambah gain antena, ini hanya formulasi aja berapa yang dipancarkan oleh stasiun bumi, earth station. Kemudian dari uplink, kemudian dihitung IRP downlink. Downlink itu dari satelit ke stasiun bumi ya. Bagaimana berapa IRP satelit, geoperti, loss-nya, downlink, kemudian bandwidth yang diperlukan. Tadi ada UBO juga. Kita tetap semangat. Ya. Jadi sedikit tadi kita sampai di masalah ini, gain antena ya. Ini sekilas link budget tentang penguatan gain antena, fungsi dari intinya dari diameter dan frekuensi. Kalau diameter semakin besar, gainnya semakin tinggi dan frekuensi semakin tinggi, penguatannya semakin tinggi ya. Oke, kemudian ini kalau di awal ya, bagaimana menentukan elevasi asimut dari antena ya. Kita mengarahkan ke step untuk mengarahkan asimut elevasi kita ke satelit. Ini perhitungan rumusnya, fungsi dari posisi satelit dan koordinat stasiun bumi. Intinya gitu. Apakah stasiun bumi kita ada di lintang utara atau di lintang selatan. Tinggal masukkan rumus ini, kita pointing dan arah daripada asimut dan elevasi. Oke, ini tadi akibat overloading, kalau kita saturasi maka akan muncul
interferensi dari transponder terhadap satelit yang lain, dari stasiun bumi interferensi ke satelit yang lain, ke stasiun bumi yang lain. Ini overloading ya. Kemudian ini cross pol di transponder. Kenapa ada beda polarisasi? Itu agar supaya tidak terjadi interferensi antar transponder ya. Tidak terjadi interferensi antar transponder. Jadi di sini ada polarisasi vertikal dan spek ITUT harus lebih besar dari 30 dB, sehingga requirement-nya seperti itu. Setelah pointingnya bagus, peaking kemudian di cross polarisasi. Nah ini gambarannya kalau kita uplink vertikal, terima di horizontal downlinknya ya, dan sebaliknya. Oke, ini perhitungan cross polarisasi antara vertikal dan horizontal. Kalau di spektrum analyzer diukur harus lebih besar dari 32 dB. Ini perhitungan formulanya. Ya, ini carrier yang bersebelahan ya. Ini sekilas ada beberapa gangguan carrier yang bersebelahan, dan satelit yang bersebelahan juga akan menyebabkan ini ya. Jadi kalau set loop-nya akan mengganggu satelit yang berdekatan. Dan ini kriteria ITUT, bagaimana pattern antena yang bagus ya, harus masuk daerah ini ya, daerah pattern dari ITUT dengan koordinat yang sudah ditentukan, diameter antena ya, semakin besar diameternya itu intinya semakin fokus beam width-nya ya, semakin bagus. Dan oleh karena itu yang menyebabkan interferensi adalah antena yang diameter kecil ya. Oke. Ini cara perhitung interferensi, bagaimana gangguan antena diameter dengan gain sekian, interferensinya C2I-nya ketemu 29 dB. Nah ini loss propagation sekilas saja karena waktunya habis. Free space loss ya, perhitungan bagaimana menghitung free space loss, rugi-rugi, fungsi frekuensi dan jarak ya, rugi-rugi dari propagasi. Oke, gas absorption atau attenuation, redaman dari hujan juga pengaruh yang karena akan merubah polarisasi ya, sehingga redamannya naik, sehingga curah hujan per mili akan berpengaruh terhadap redaman propagasi. Ini kalau perhitungan elevasi, kenapa redaman hujan itu berpengaruh? Karena ada pengaruh kepadatan dari air dan uap air yang menyebabkan perubahan polarisasi. Oke, Indonesia curah hujannya itu di zona P ya, ITUT, spek, nah itu Indonesia masuk zona P. Ya, ini kita skip aja sekilas, pointing loss. Nah, kalau kita kesalahan error dalam pointing akan terjadi rugi-rugi juga, diperhitungkan ya. Nah ini perhitungan downtime, tadi kalau kita downtime-nya 10 menit, maka availability kita berkurang ya. Tinggal masukkan aja, jadi total time dalam 1 bulan di downtime-nya dibagi kali 100%, sehingga itu mempengaruhi keandalan sistem kita. Ya, oke. Ini adalah sistem performance pada saat eclipse ya, pada saat eclipse ya, sehingga C2N itu akan down ya, akan down sesaat. Ya, ini requirement dari ITUT, ketentuan ITUT tentang BER berapa untuk ISDN, untuk PCM ya. Nah ini sekilas troubleshooting ya, apa yang menjadi gangguan-gangguan di satelit, ada retransmit, ada cross pol, gangguan FM, ini yang mengganggu interferensi antar satelit, sun outage ya, kejadian alami sama eclipse yang tidak bisa dihindari. Kalau diukur ini adalah mengganggu dari sistem kinerja. Ini kalau dimasukkan di input software ya, tinggal klik, ini referensi kita yang kita gunakan handbook, dan terima kasih. Silakan saya kembalikan kepada host ya. Silakan host, kita masuk diskusi, waktunya pas ya. Oke, ya baik. Mohon maaf tadi ada sedikit miss ya. Baik, untuk peserta silakan jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa juga melalui chat room ya. Ini saya lihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat room. Izin saya untuk bacakan pertanyaannya. Ini yang pertama ada yang bertanya, Pak, Omni itu apa ya? Ini dari Kak Syafri Ganda Amri.
Ya. Oke. 3 penanya dulu, yang kita jawab. Ada pertanyaan berikutnya. Itu yang pertama tadi dari Kak Syafri, terus yang berikutnya dari Fatur Rahman. Izin bertanya Pak, jika modulasi semakin tinggi atau sensitif, lalu ada pengaruh lingkungan, nilai BER-nya akan jadi bagaimana ya Pak? Atau lingkungan tidak berpengaruh ke nilai BER Pak? Terima kasih banyak Pak. Ya, satu lagi. Satu lagi dari Pak Haryadi. Ini pertanyaannya, untuk saat ini apakah sudah ada cara mitigasi downtime untuk sun outage, gangguan matahari mungkin ya? Sementara itu dulu Pak. Mungkin... Baik, yang pertama Omni ya. Sebelum saya jawab, ini ada door prize khusus bagi 5 penanya terbaik akan dapat hadiah 5 buku Siskom ya. 1 buku Siskom bagi 5 orang, berarti ada 5 yang akan menerima buku hasil tulisan saya. Ya nanti akan dikirim, nanti disampaikan ya siapa yang menjadi penanya yang terbaik. Ya, ini sebagai stimulus saja supaya kenang-kenangan dari acara webinar ini. Oke, yang pertama Omni. Omni ini sebenarnya jenis antena ya. Omni ada omnidirectional yang mempunyai arah ke seluruh arah ya. Omnidirectional. Itu jenis antena seperti yang digunakan di beacon satelit, ada Omni ya. Ketika satelit diluncurkan di atas, itu yang dikendalikan kan sebelum dideploy gitu ya satelitnya, itu TNC-NR-nya itu stasiun pengendali komunikasinya lewat antena Omni ya, karena kan satelit belum berada di posisi yang bookkeeping-nya, sehingga satelit itu dikendalikan lewat antena Omni ya, omnidirectional, karena segala arah bisa diterima ya. Kemudian setelah beroperasi baru menggunakan antara direksionalnya ya, baik antara yang pakai disk ataupun yang terarah elevasi dan asimutnya, jadi omnidirectional. Oke, yang kedua, pengaruh modulasi terhadap BER ya. Semakin tinggi tadi konsepnya kita sampaikan, kalau teknologi modulasinya yang dipilih semakin cepat, semakin tinggi, maka cenderung unstabil ya, ibarat mobil Ferrari lewat jalan yang nggak bagus gitu ya, sehingga terjadi goncangan-goncangan itu ya, sehingga seperti 16 QAM konstelasinya itu ada 16 konstelasi, sehingga cenderung antar simbol interferensi kalau tidak stabil sistemnya, itu kaca begini. Tapi kalau stabil sistemnya, tidak akan errornya akan bisa dikompensasi ya. Jadi itu pengaruh modulasi tinggi. Oleh karena itu dikompensasi dengan FEC, forward error correction. Jadi beberapa yang error dikoreksi sehingga errornya, BER-nya tetap baik gitu ya, sesuai requirement kita. Oke. Pertanyaan yang ketiga tentang apa tadi? Sorry, Ros. Yang pertanyaan yang ketiga itu mengenai cara mitigasi downtime untuk sun outage. Ya, sun outage saya jelaskan. Sun outage itu kejadian alamiah yang tidak bisa dihindari. Pada saat posisi matahari, satelit dan stasiun bumi itu satu equinox ya, satu garis gitu ya. Sehingga karena matahari adalah gelombang elektromagnetik dan satelit menggunakan gelombang elektromagnetik, pada saat fokus satu arah akan terjadi interferensi, antena panas, dan akhirnya terjadi outage. Outage itu putus hubungan ya. Mitigasinya bagaimana? Ya tentunya kalau mau, tentunya tergantung daerah koordinasi yang di mana, semakin besar antenanya tentu bisa di auto track sedikit, tapi impact-nya masih ada, khususnya yang outage-nya total ya, seperti gerhana total. Kalau gerhana total itu yang impact-nya yang benar-benar kondisi stasiun bumi yang berada kena eklipse total. Kalau sun outage berarti stasiun bumi yang benar-benar 100% outage atau lurus dengan matahari, posisinya itu akan terganggu. Tapi kalau yang di luar itu, yang terjadi setahun 2 kali,
itu bisa berkurang ya, bisa dimitigasi dengan pointing, elevasi ya, disesuaikan dengan auto track begitu ya, dengan auto track antena bisa digeser-geser ya. Tapi impact-nya itu tidak terlalu besar kalau tidak berada di sentral borsetnya sunotip ya, gitu untuk memperkecil sunotip. Baik, 3 benahnya pertama saya pikir sudah terjawab. Ada lagi? Oke, ini cukup banyak ini pertanyaan yang masuk nih, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih tadi untuk 3 penanya pertama. Kita akan masuk ke 3 penanya berikutnya. Ini dari Pak Ginanjar dari Telkomsat. Di era sekarang bisnis satelit sudah sangat beralih frekuensi Q-band dan K-band HTS dengan antena berdiameter kecil. Untuk L-band dan C-band dengan antena besar dan memakan banyak transponder. Sudah mulai banyak ditinggalkan. Mohon Pak Imam dijelaskan pengaruh link budget, kapasitas transponder, dan diameter antena. Ya, oke. Ginanjar ini pegawai Telkomsat ya, dulu alumni ST3 Telkom Purwokerto, sekarang jadi koordinator di Telkomsat ya. Alumni kita ada 72 yang kerja di Telkomsat. Tentunya sebenarnya bisa jawab si Ginanjar ini. Tapi nggak apa, kita jelaskan. Jadi tadi dari perhitungan gain antena itu formulanya berbanding lurus dengan diameter dan frekuensi, oke? Dan efisiensi, ya, efisiensi. Sehingga ketika diameter paling besar, makin besar, maka gain atau penguatan antena semakin tinggi. Nah, oke? Ya, ketika frekuensi makin tinggi, maka gain-nya semakin naik, ya. Efisiensi bahan dari antena dan pointingnya semakin efektif, 65% ke atas, maka penguatannya semakin baik. Oleh karena itu diambil trade-off. Ketika kita menggunakan antena kecil, pasti frekuensinya tinggi. Dibalance ya, dibalance. Ketika kita diameter antena kecil, pasti frekuensi tinggi. Ini untuk mengkompensasi penguatan dari antena yang tetap stabil, gitu ya. Oleh karena itu sekarang cenderung untuk KU band, KA band itu menggunakan frekuensi tinggi kan dibanding C band, sehingga kita tidak perlu antena-antena besar, ya, semakin kecil diameternya. Itu hubungan link budgetnya secara konseptual begitu ya. Oleh karena itu semakin tinggi frekuensi semakin cepat, maka antenanya semakin kecil. Bahkan sekarang ada desain riset dari teman-teman kita sedang mendesain dari microstrip antena sekecil mungkin untuk menerima frekuensi tinggi ya, seperti di seluler itu ya. Gitu Mas Ginanjar. Oke. Baik, pertanyaannya bagus. Kemudian berikutnya kedua. Iya. Berikutnya yang pertanyaan kelima ya. Dari Pak Taufik. Apakah sudah ada bukti ilmiah bahwa radiasi dari frekuensi RF berpengaruh terhadap tubuh manusia, khususnya reproduksi manusia? Ya, Pak Dokter ini yang menanya, Pak Dokter. Teman saya dokter ya. Ya, dokter dari UNS. Ya, Pak Dokter, dulu waktu saya kerja pertama di Banda Aceh, kerja di Stasiun Bumi Besar Banda Aceh. Selama 8 tahun saya mengoperasikan Stasiun Bumi Besar Banda Aceh di Sumatera Aceh sana ya, di ujung. Itu power HPA-nya besar sekali, 400 watt sampai antenanya diameter 10 meter. Waktu itu teman-teman, saya masih bujangan Pak Dokter. Bujangan dokter, dia bilang, kamu kalau kerja di stasiun bumi nanti mandul. Karena radiasi dari gelombang elektromagnetik gitu ya. Ternyata saya kerja di stasiun bumi lebih 20 tahun, anak saya banyak ya, sekarang punya anak 4. Ini udah proven, udah teruji. Bahwa radiasi frekuensi tinggi itu yang berbahaya ketika berada di fokus antena. Di atas fokusnya ya. Seperti fokusnya di tengah itu bisa terbakar gitu. Dan bisa mati. Karena penguatan dan
sangat tinggi. Tetapi kalau di kiri kanannya, di perangkatnya, insya Allah aman. Karena powernya juga rendah, seandainya ada bocor, interferensi tidak ngaruh ya. Bapak sudah 20 tahun di satelit Telkom dan di stasiun bumi udah lama dekat ngoprek-ngoprek perangkat nggak apa-apa. Tapi kalau naik ke atas wajah antena kasih green itu yang besar, kita pasti jadi Kentucky Fried Chicken mateng gitu ya. Dan bukan mandul lagi, jadi off ya. Oke, baik Pak Dokter, pertanyaannya Dokter relevan dengan ilmunya ya. Makasih. Berikutnya. Oke, baik. Ini sudah 5 pertanyaan. Masih ada pertanyaan lagi ya? Ini masih ada waktu, 2 pertanyaan lagi. 2 pertanyaan. Ini Jafri ke saya dari Pak Purnomo. Pak, izin bertanya, ketika kita membangun sebuah jaringan, lebih bagus frekuensi tinggi dengan kos yang rendah, atau lebih bagus frekuensi yang rendah tapi dengan kos yang mahal? Nah, ini saya menarik pertanyaannya. Antara di framework di depan saya sampaikan tadi, di satelit, kalau kita bicara satelit, ada 3 constraint yang harus terpenuhi. 1 teknologi, yang kedua bisnis, yang ketiga regulasi. Itu saling keterkaitan itu ya. Ya kalau kita pure bicara teknologi, tidak membicarakan bisnis dari sisi cost-nya, itu tentunya tidak efektif. Kemudian regulasinya belum support, belum mendukung, ya kita tidak bisa bicara banyak. Ya, sehingga pertanyaan apakah frekuensi tinggi cost rendah, frekuensi rendah cost tinggi. Nah ini kita harus berhitung secara bisnis maupun secara regulasi. Tapi intinya gini, transponder itu kan mahal sewanya ya. Transponder itu mahal sewanya. Bandwidth dan power itu mahal karena resource terbatas. Ini akan saya jawab dengan jelas. Sehingga kita harus mengoptimasi. Optimasi tadi, bandwidth, itu harus menggunakan frekuensi tinggi, sehingga kita efisiensi power, efisiensi bandwidth. Untuk efisiensi power, kita mainkan FEC yang tinggi, sehingga powernya turun. Oleh karena itu, trade-off-nya kita ambil, bahasanya bagaimana agar bandwidth-nya dengan power 1:1. Apakah bandwidth limited, atau power limited. Ya, sehingga titik temunya frekuensi tinggi tentunya memerlukan bandwidth yang rendah dengan biaya OPEC ya, karena antenanya diameter lebih kecil kan tadi. Kalau frekuensi tinggi diameter antena pasti kecil kan. Tentunya OPEC-nya cost-nya lebih rendah ya. Kalau kita frekuensi rendah pasti bandwidth-nya membengkak, OPEC-nya pasti lebih besar, sehingga yang lebih efektif tentunya frekuensi lebih tinggi dengan cost yang lebih rendah. Oke, berikutnya. Oke, 1 pertanyaan terakhir ya, mungkin ini untuk penutup pertanyaan terakhir dari Pak Muhammad. Sebentar, Pak Muhammad Alif Raihan ya. Izin bertanya Pak, pada poin FSL, apakah apa hal yang membuat peredaman semakin tinggi hingga mempengaruhi frekuensi untuk mengirimkan informasi ke tujuan? Ya, baik. FSL itu free space loss, ya, rugi-rugi atau redaman propagasi dari antena ke satelit. Itu jaraknya 36.000 kilo. Dari formula free space loss itu Anda lihat tadi berbanding lurus dengan jarak dan frekuensi. Oke, semakin jarak slang ring-nya itu, jarak stasiun bumi ke satelit semakin jauh, maka loss-nya semakin tinggi, free space loss-nya. Frekuensi makin tinggi digunakan, maka redamannya, range attenuation-nya makin besar, sehingga total loss propagasi semakin tinggi, total loss-nya semakin tinggi. Oleh karena itu, konsekuensi kalau kita menggunakan frekuensi tinggi, akan terjadi drop C2N-nya,
jadi yang akan dikompensasi oleh antena dan oleh sistem, ada juga automatic frekuensi kontrol, automatic power control, sehingga bisa menstabilkan carrier. Jadi intinya free space loss itu ngaruhnya terhadap frekuensi dan jarak ya. Dan sekitar 200 desibel ya, total free space loss cukup rugi-ruginya cukup tinggi ya, 200 desibel dibanding microwave sama fiber optik sangat kecil sekali. Ya, oke. Berikutnya. Oke, itu tadi penanya terakhir ya, mohon maaf tadi dari Pak Muhammad Ilham Tafsiruddin, ini kepotong soalnya dari chat roomnya cuma kebaca Pak Muhammad tadi. Oke, ya mungkin ada lagi yang mungkin pengen bertanya secara langsung juga boleh ya, Boleh, ataupun diskusi. sharing pengalaman. Oh ini ada satu lagi, Japri ke saya bertanya, Pak, bagaimana kita mengetahui interferensi pada VSAT terhadap radio FM jika tanpa ada alat pendeteksinya? Ya, untuk gangguan di satelit itu ada namanya gangguan dari retransmit dari radio broadcast FM ya. Saya kebetulan lama di helpdesk, jadi pasti saya bisa menjawab. Dulu belum kenal link budget praktisi ya. Cara mencari rugi-rugi FM itu retransmit, kan frekuensinya 70 mega sampai 100, IF intermediate, jadi dekat dengan frekuensi FM. Itu kalau konektor kita di level IF itu bocor, maka dia interferensi terhadap konektor dan akan dipancarkan retransmit ke satelit dan kembali lagi. Inilah disebut gangguan retransmit atau FM. Diukurnya kalau pakai alat canggih tentunya pakai spektrum analyzer. Tapi kalau orang praktisi di lapangan gampang, Mayor dan yang nanya tadi, kita setel aja radionya. Ini radio FM punya siapa ini? Yang bocor. Kita setel ya, pakai radio FM. Kalau enggak kita ngitung-ngitung kelamaan. Orang praktisi itu kadang-kadang mainnya pakai MacGyver gitu ya. Radio FM disetel, wah ini punya RRI nih ya, kita datangi RRI. Apakah RRI yang mancar itu terlalu tinggi atau Pro 2 FM atau perangkat kita yang bocor, konektornya nggak bagus ya. Oleh karena itu sebelum komplain dari broadcast kita pastikan punya kita ada udah bagus nggak konektor-konektor di tingkat IF itu sehingga tidak mengganggu. Jadi itu menarik ya. Jadi ada disetel aja sudah hafal, bahkan kalau pointing antena orang lapangan itu praktisi udah hafal itu carrier-nya. Oh ini punya Trans TV, ini punya TV One, dari bentuk carrier-nya udah hafal. Itulah orang-orang kalau sudah jam terbangnya lama ya di operasional, jadi tidak perlu pointing, nggak menghitung elevasi asimut lagi, sudah hafal itu. Nah ini seperti ini carrier-nya punya TV One, punya Trans TV, sudah hafal ya. Itulah gabungan praktisi dan akademisi bisa diamalkan ya. Baik, bagus, menarik pertanyaannya. Nah ini pesertanya memang banyak juga praktisi ya. Oke, berikutnya. Oke. Masih ada? Ada lagi mungkin dari peserta lain. Oke, terima kasih Pak Imam atas jawabannya. Sama-sama ini. Sepertinya tidak ada Pak Imam. Ini alhamdulillah ya, sampai detik terakhir peserta masih di atas 100, luar biasa ini antusiasnya. Kami ucapkan terima kasih semua peserta yang sudah bertahan sampai saat ini. Oh ya, mungkin ada closing statement Pak Imam sebelum kita tutup bareng-bareng. Ya. Silakan Pak Imam. Baik, terima kasih para partisipan dan rekan-rekan yang saya hormati. Sistem komunikasi satelit tidak pernah berakhir, ya, akan dipakai selamanya dan tidak bisa digantikan dengan teknologi yang lain. Oleh karena itu, sumber daya di satelit yang paling mahal dari sisi transponder dan bandwidth harus dioptimasikan. Tidak hanya kita meluncurkan satelit ya, satelit yang lebih besar, satelit Satria, tapi belum optimal digunakan ya. Sehingga ilmu tentang link budget ini sangat bermanfaat untuk planning perencanaannya.
sehingga pemakaian bandwidth dan power sehingga lebih efektif dan impact-nya terhadap OPEX dan CAPEX itu lebih tepat. Saya rasa itu, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya untuk diskusi lebih lanjut. Kita siap japri atau email atau kalau belum puas saat ini ya bagi mahasiswa atau bagi dosen researcher, saya siap membantu dan kerjasama untuk riset bersama atau lebih untuk membuat planning bersama agar bermanfaat ya khususnya bagi kita semua. Barangkali itu mohon maaf kalau tadi ada gangguan, mohon maaf sekali lagi ya. Jadi itu tidak kita kehendaki, tetapi itu sebagian dari yang error kekhilafan kita semua. Mohon maaf, mudah-mudahan apa yang saya sharing ini tetap bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Imam, materi yang disampaikan sangat menarik ya. Insya Allah nanti kita bisa dengan webinar-webinar berikutnya ya, tema-tema yang lebih menarik dan insya Allah bisa sangat bermanfaat buat kita semua. Oke, sebelum kita closing, izin untuk para partisipan on cam kameranya kita akan foto bersama terlebih dahulu ya. Boleh di on cam para partisipan. Oke, oh ya, sambil menunggu kamera para peserta ini on, sedikit menginformasikan, jadi untuk sertifikat nanti kita akan berikan, pastikan bahwa para peserta yang bergabung sudah mengisi form registrasi, karena kita akan menggunakan link pengiriman sertifikat menggunakan nama dan email yang tercantum di form registrasi. Untuk para pemenang, tadi ada berapa orang Pak Imam untuk kita berikan door prize? 5 orang nanti ya tadi. Bukunya akan dikirim Mir. Baik, tadi ada 6 penanya Pak Imam. 6 penanya. Oh ya udah dapat semua aja deh. Oh oke. Berarti semuanya dapat ya untuk untuk door prize-nya 6 orang nanti bisa menghubungi panitia lebih lanjut bagaimana pengirimannya. Oke. Baik, ini udah pada open cam semua ya. Terima kasih. Izin untuk screenshot ya, mulai dari halaman pertama. Oke, 1, 2, 3. Ada 5 halaman. 1, 2. Halaman ketiga. Halaman keempat. Oke, dan halaman terakhir, halaman 5. Baik, terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kendala teknis. Selama acara berlangsung, kita akan berjumpa lagi dengan tema dan webinar-webinar berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua teman ya. Makasih semua ya. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat semua ya. Suha semua sekilas sidang skripsinya teman-teman semua. Terima kasih Pak. Makin semangat ya. Oke.